Audio Jungle. Horas Amang Inang dan saudara-saudara HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas Senin 3 Februari 2025. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas perintah-Mu pada kami semua jemaat HKBP Delta Mas, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan setiap hati dan pikiran kami agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 56 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, taat dan tegakkan keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas renungan pagi ini merupakan ayat pengantar bagi umat Allah yang akan segera memasuki suatu era baru, yaitu kembali dari pembuangan Babel. Yesaya menyebutkan sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Keselamatan yang dari Tuhan tidak lama lagi. Ini berarti penantian mereka selama 70 tahun di pembuangan berakhir sudah. Janji keselamatan dan pemulihan umat Allah telah digenapi. Berakhirnya pembuangan Babel berarti berakhirlah penderitaan. Umat Allah memasuki suatu suasana sukacita, yaitu pemulihan umatnya. Namun harus dicatat bahwa
Pengembalian umat Allah ke Yerusalem bukanlah usaha mereka atau karena kemenangan mereka melawan Babelonia, tetapi karena Tuhan sendiri yang memerintahkan Raja Kores membebaskan umatnya, mengembalikan mereka pulang dengan harta benda dan diberikan segala perbekalan pembangunan kembali bait suci dan tembok Yerusalem. Kita bisa baca di 2 Tawarik 26 ayat 22 sampai 23. Dalam memasuki suasana baru, apakah yang harus mereka persiapkan? Sama seperti ketika Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Allah memperlengkapi dan membentuk umat Allah yang taat terhadap Taurat atau hukum Musa. Mereka harus setia kepada Allah dan taat beribadah kepadanya. Demikianlah umat Allah yang kembali ke Yerusalem. Mereka akan meninggalkan Babelonia, kembali ke kampung halamannya. Hal pertama yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk mereka lakukan adalah taat pada hukum dan menegakkan keadilan. Umat Allah memiliki hukum Taurat yang diwariskan dan diajarkan secara turun-temurun. Kita bisa baca di Ulangan 5 ayat 6. Di dalam hukum Taurat, umat dibentuk untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan mengatur relasional sesama manusia atau etika sosial. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi umat Allah tidak mengetahui hukum. Karena selain memiliki buku Taurat, setiap orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya dan terpatri di dalam hati sanubari mereka masing-masing. Pentingnya memelihara hukum bagi umat Allah, karena di dalam hukum Taurat kita mengenal kehendak Allah. Sebagai umat Allah, kita harus memelihara dan melakukan kehendak-Nya. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah namun mengabaikan kehendak-Nya? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, tegakkanlah keadilan. Adil adalah sikap yang memberikan kesamaan, persamaan, dan keseimbangan bagi setiap orang. Keadilan ini penting untuk menghargai harta dan martabat manusia. Siapapun kita harus menghargai sesama. Jangan karena kekuasaan yang dimiliki sehingga berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Dengan menegakkan keadilan ini, semua orang terjamin hidupnya. Setiap orang terjamin haknya di tengah-tengah masyarakat. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Inilah harapan Yesaya akan status umat baru yang kembali ke Yerusalem. Umat yang demikian akan menjadi status umat Allah yang baru, penuh kasih dan penghargaan terhadap semua orang karena memelihara hukum yang berlaku adil. Orang percaya adalah Israel yang baru, yang dipanggil dan dibentuk menjadi umat Allah di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pemenuhan dari semua hukum Taurat. Hukum dan keadilan adalah kasih dan pembuktian hidup di dalam kasih, harus memelihara hukum dan berlaku adil. Jadi ketiganya adalah suatu kesatuan di dalam hidup orang percaya. Kasih tanpa keadilan, kita akan buta. Hukum tanpa kasih, kita legalitas. Keadilan tanpa hukum, manusia akan anarkis karena manusia akan membuat ukuran keadilan masing-masing. Renungan pagi ini mengajarkan kita melengkapi hidup kita di dalam hukum, keadilan, dan kasih. Amin.
Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Untuk ini kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan Tuhan dapat kami mengerti Tuhan, dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami. Tuhanlah yang selalu membantu kami Tuhan, agar segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat semua Tuhan jemaat MHKBP Delta Mas ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami Tuhan kekuatan, berikanlah kami damai sejahtera Tuhan, agar kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan, jamahlah segala penyakit yang ada pada mereka Tuhan, agar mereka dapat segera sembuh Tuhan, dan dapat beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pergumulan keluarga lepas keluarga ya Tuhan, baik itu pergumulan perekonomian, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga. Tuhanlah yang selalu membantu kami semua ya Tuhan, agar setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan dapat kami lewati Tuhan, dan dapat kami menangkan Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan pada kami, keluarga lepas keluarga Tuhan. Berikanlah Tuhan hikmat kepintaran pada mereka Tuhan, agar mereka Tuhan di dalam menjalani, melakukan di sekolahnya Tuhan, supaya mereka Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan anak-anak kami Tuhan yang dalam melanjutkan pendidikan Tuhan jauh dari kami orang tuanya Tuhan. Tuhanlah yang selalu menjaga mereka, Tuhanlah yang selalu membimbing mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dapat menyelesaikan pendidikannya Tuhan dengan baik Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sudah cukup umur Tuhan untuk dapat berumah tangga ya Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah jodoh pada mereka Tuhan, agar kami Tuhan keluarga lepas keluarga sukacita Tuhan, yang mana anugerah dari-Mu Tuhan telah kami terima ya Tuhan. Tuhan, banyak sekali Tuhan dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.